Pada akhir Januari 2026, harga emas dunia mencatat level tertinggi sepanjang sejarah, menembus kisaran 5.600-an US dollar per troy ounce di pasar global. Penguatan ini merupakan kelanjutan tren yang telah terbentuk sejak akhir 2025. Sepanjang Januari, harga emas tercatat meningkat lebih dari 20%, mencerminkan kuatnya permintaan terhadap aset lindung nilai di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Kenaikan harga emas didorong oleh dua faktor utama. Pertama, eskalasi geopolitik seiring langkah Amerika Serikat terhadap Venezuela yang sempat meluas ke isu Greenland sebelum akhirnya tercapai kesepakatan sementara dengan NATO. Kondisi ini meningkatkan sentimen risk-off di pasar keuangan global. Kedua, pelemahan dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh pergeseran ekspektasi pasar terhadap potensi penurunan suku bunga The Fed serta meningkatnya ketidakpastian fiskal Amerika Serikat. Dari kawasan Asia, perhatian pasar tertuju pada Jepang setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi secara resmi membubarkan DPR pada akhir Januari 2026. Langkah ini diambil sebagai strategi politik untuk memperoleh mandat publik yang lebih kuat di awal masa pemerintahannya melalui penyelenggaraan pemilu dini. Pemerintah berharap konsolidasi dukungan politik dapat memperlancar implementasi agenda kebijakan utama ke depan. Pembubaran parlemen ini juga mencerminkan melemahnya dinamika koalisi serta meningkatnya perbedaan pandangan antara pemerintah dan oposisi terkait arah kebijakan ekonomi, fiskal, dan keamanan. Dalam konteks tersebut, pemilu cepat dipandang sebagai cara paling efektif untuk menguji kembali legitimasi politik pemerintah di mata publik. Pasar keuangan Jepang merespons perkembangan tersebut dengan pelemahan yen, tercermin dari pergerakan US dollar Japanese yen yang naik ke kisaran 158 sampai 160, serta kenaikan yield Japanese government bond tenor 10 tahun ke sekitar 2,25% sampai 2,35%. Pergerakan ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran investor terhadap resiko fiskal dan ketidakpastian kebijakan pasca pemilu. Bagaimana dengan pasar keuangan Indonesia? Dari dalam negeri, Morgan Stanley Capital International atau MSCI mengumumkan pembekuan sementara perubahan indeks saham Indonesia dengan menyoroti perlunya peningkatan transparansi data free float dan struktur kepemilikan saham guna menjaga standar investability. Pengumuman tersebut mendorong meningkatnya sikap kehati-hatian investor terhadap pasar saham domestik. Merespons kabar ini, IHSG terkoreksi tajam dan sempat mengalami trading halt intraday selama 2 hari berturut-turut akibat tekanan jual yang signifikan. Pergerakan ini mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap potensi penyesuaian aliran dana asing. Bursa Efek Indonesia menyatakan akan terus berkoordinasi dengan MSCI serta mempercepat perbaikan tata kelola pasar guna menjaga stabilitas dan kepercayaan investor ke depan. Secara keseluruhan, IHSG ditutup melemah sebesar 3,67% sepanjang Januari 2026. Sementara dari pasar obligasi, imbal hasil SBN tenor 10 tahun tercatat naik dari kisaran 6,3% ke 6,4% pada Januari 2026, mengindikasikan penurunan harga obligasi seiring meningkatnya kehati-hatian investor terhadap resiko global dan domestik. Bagaimana tips menghadapi volatilitas pasar keuangan? Untuk nasabah yang memiliki profil resiko agresif, direkomendasikan untuk mengakumulasi investasi dalam reksadana saham secara bertahap. Reksadana saham dapat memberikan potensi hasil yang tinggi, terutama dalam jangka waktu panjang. Bagi nasabah dengan tujuan investasi jangka pendek hingga menengah, disarankan untuk berinvestasi dalam obligasi negara dengan durasi menengah. Selain itu, investasi dalam reksadana pendapatan tetap yang berfokus pada obligasi korporasi yang mencatatkan kinerja positif juga bisa menjadi pilihan. Obligasi dan reksadana pendapatan tetap cenderung memiliki resiko fluktuatif yang moderat dengan imbal hasil yang optimal. Dengan demikian, diversifikasi portofolio investasi antara reksadana saham, obligasi negara, dan reksadana pendapatan tetap, serta review portfolio secara berkala yang disesuaikan dengan risk profile dan investment objektif, dapat menjadi strategi yang baik untuk mengelola resiko dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan.